no gold is not enough. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Pak Marino. Kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini Pak Marino akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran matematika di kelas 5, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pecahan desimal. Kalian bisa lihat ini adalah contoh bentuk pecahan desimal, di mana penandanya ada koma di antara angkanya. Nah, sekarang Bapak berikan contoh soal penghitungan pecahan desimal. Di sini Bapak berikan contoh 0,125 ditambah 0,4. Penjumlahan pecahan desimal ini dapat kita lakukan dengan cara sistem susun menurun. Kita tulis 0,125-nya, kemudian kita tulis lagi 0,4-nya. Di sini yang perlu kalian perhatikan ketika menghitung pecahan desimal dengan cara bersusun ke bawah, kalian harus memperhatikan koma dari pecahan desimal tersebut. Nah, kalian harus sejajarkan komanya. Barulah kalian meletakkan angka-angkanya agar tidak salah dalam pengerjaan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan desimal tersebut. Sekarang kita jumlahkan pecahan desimalnya, yaitu 0,125 ditambah dengan 0,4. Agar lebih mudah dalam menjumlahkan pecahan desimalnya, 0,4 ini bisa kita tulis dengan 0,400. Jadi tinggal kita jumlahkan, 5 ditambah 0 itu 5, 2 ditambah 0 itu 2, 1 ditambah 4 itu adalah 5. Kemudian komanya itu juga ikut diturunkan sejajar. Kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. Dapatlah hasilnya yaitu 0,525. Itulah cara menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Bagaimana jika menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan yang lainnya, seperti pecahan biasa dengan pecahan desimal? Nah, di sini Bapak berikan contoh. Kalian perhatikan, pecahan 1/2 dikurangi 0,25. 1/2 ini adalah pecahan biasa dan 0,25 ini adalah pecahan desimal. Jadi untuk menghitung pecahan tersebut, maka kita perlu mengubah salah satu pecahan menjadi sama dengan pecahan satunya lagi. Misalnya jika kita ingin menghitung dengan cara pecahan biasa, maka pecahan desimalnya kita ubah menjadi pecahan biasa. Jika kita ingin menghitungnya dengan cara pecahan desimal, maka pecahan biasanya kita ubah menjadi pecahan desimal. Sekarang Bapak akan berikan contoh pengerjaannya jika semua pecahan diubah menjadi pecahan desimal. Ya, itu berarti pecahan biasanya kita ubah menjadi pecahan desimal dulu. 1/2 kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya dengan pembilang dibagi dengan penyebutnya, yaitu 1 dibagi 2. Nah, 1 ini kan tidak bisa dibagi 2. Oleh karena itu di atas kita tuliskan 0. Nah, jika kita tetap melanjutkan pembagiannya tanpa ada bantuan angka yang lain, maka tidak akan bisa diselesaikan. Oleh karena itu kita memberi bantuan dengan angka 0, tapi dengan catatan di atasnya setelah angka 0 tadi kita berikan koma. Nah, sekarang barulah kita bisa mengerjakannya, yaitu 10 dibagi 2 dapatlah 5. Nah, kemudian 5-nya itu kita kalikan lagi dengan 2, dapat 10, kita tulis di bawahnya. Sekarang kita kurangkan dan dapatlah hasilnya sisanya 0. Berarti sudah selesai. Dan didapatlah pecahan desimalnya yaitu 0,5.
Jadi pecahan desimal dari 1/2 adalah 0,5. Sekarang kita sudah mendapatkan pecahan desimalnya. Kita tuliskan lagi 0,5 dikurangi 0,25. Seperti yang Bapak sudah ajarkan dalam penghitungan pengurangan atau penjumlahan pecahan desimal, kita bisa lakukan seperti penjumlahan atau pengurangan pada bilangan caca. Kita bisa lakukan dengan penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah pengurangan 0,5 dikurang 0,25. Bisa kalian lihat, pertama kalian letakkan dulu posisi 0,5 dan 0,25-nya itu harus sejajar. Patokannya adalah komanya. Komanya itu harus sejajar, baru kalian letakkan angka-angkanya. Nah, sekarang sudah, kita coba kurangkan. 0,5 dikurang 0,25. 0,5 ini bisa kita tulis dengan 0,50 agar memudahkan kita dalam mengurangkan. Sekarang tinggal kita kurangkan. Yang pertama, 0 dikurang 5 itu tidak bisa, maka dari itu perlu pinjam dari angka di sebelah kirinya, yaitu dia pinjam dari 5, 5-nya dicoret, dipinjam 1, sisalah 4. Kemudian 0-nya ini karena tadi mendapat pinjaman 1 dari sebelahnya menjadi 10. Sekarang tinggal dikurangkan, yaitu 10 kurang 5 dapatlah 5. Kemudian lanjut, 4 dikurang 2 hasilnya yaitu 2. Kemudian komanya itu diturunkan. Ya, ingat ya, komanya diturunkan. Kemudian 0-nya dikurang 0 tetap 0. Dapatlah hasilnya yaitu 0,25. Sekarang kita lanjut ke pecahan persen. Pada pecahan persen itu selalu ada simbol seperti ini, bisa kalian lihat ya. Itu menandakan bahwa pecahan tersebut adalah pecahan persen. Nah, pecahan persen itu adalah pecahan yang selalu memiliki penyebut 100 ya. Jadi Bapak berikan contoh, misalnya 50%. Itu jika dijadikan pecahan biasa artinya yaitu 50/100. Mudah kan? Bapak berikan contoh lagi. Sekarang 77%. Jika dijadikan pecahan biasa menjadi 77/100 karena persen itu selalu per 100. Oke, sekarang kita masuk ke penghitungan pecahan persen dengan pecahan lainnya. Bagaimana caranya? Sama seperti dengan penjumlah pecahan biasa dengan pecahan desimal. Jika dia berbeda bentuk, maka harus dijadikan satu bentuk, baik itu dalam bentuk pecahan biasa, pecahan desimal, ataupun pecahan persen, agar bisa kita kerjakan. Sekarang yang akan Bapak ajarkan, pecahan persen ini kita ubah menjadi pecahan biasa agar kita bisa menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Jadi 3/4 ditambah 35%, kita tuliskan jadi sama dengan 3/4 ditambah 35%-nya kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 35/100. Nah, sesudah itu kita lihat penyebutnya berbeda kan? Nah, jika berbeda kita harus samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya kita bisa cari dengan menggunakan KPK, dan didapatlah KPK-nya adalah 100. Sekarang kita cari pembilangnya, tinggal kita bagi penyebut bagi penyebut, kemudian hasilnya dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 100 dibagi 4 dapatlah 25. Kemudian 25 dikalikan dengan pembilang di atasnya yaitu 3. Jadi 25 dikali 3 dapatlah 75. Kemudian yang sebelahnya 100 dibagi 100 dapatlah 1. Kemudian 1 dikali 35 dapatlah 35. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Penyebutnya tetap sama, tetap 100, tidak kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya, yaitu 75 ditambah 35 hasilnya adalah 110/100. Sekarang kita lihat, pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Oleh karena itu perlu kita ubah menjadi pecahan campuran.
Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu dengan cara pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi kita bagi 110 dibagi dengan 100. Nah, penyebut 100-nya tidak berubah, yaitu tetap 100. Kemudian 110 dibagi 100 itu dapat 1, kemudian sisanya itu adalah 10. Pecahan 1/10/100 ini belumlah sederhana. Oleh karena itu perlu kita sederhanakan lagi, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Di sini karena pembilangnya 10 dan penyebutnya 100, masing-masing bisa dibagi dengan 10. Oleh karena itu pembilangnya 10 dibagi dengan 10 dapatlah 1. Kemudian penyebutnya 100 dibagi 10 dapatlah 10. Jadi pecahan yang paling sederhana yang kita dapat yaitu 1/10. Sekarang Bapak lanjutkan penjumlahan pecahan persen dengan pecahan persen. Ini gampang sekali. Bapak berikan contoh 55% dikurang 20%. Tinggal kita kurangkan saja angkanya. Jadi 55 dikurang 20 yaitu 35. Dan jangan lupa tambahkan simbol persen. Hasilnya yaitu 35%. Mudah kan? Nah, sekarang kita bahas tentang menjumlahkan 3 pecahan. Di sini Bapak beri contoh, yaitu dengan pecahan biasa dulu, tapi dengan berbeda penyebut semua, yaitu ada pecahan 2/3, 3/4, dan juga 4/9. Nah, karena dia berbeda penyebutnya, maka perlu kita apa? Ya, samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari KPK. Sekarang kita buat dulu kelipatan dari penyebut-penyebutnya, yaitu 3, 4, dan juga 9. Kita buat kelipatannya sampai menemukan angka yang sama pada setiap kelipatan. Jadi angka yang sama pertama itu merupakan KPK dari 3 kelipatan tersebut. Dan didapatlah angka 36. Jadi KPK dari 3, 4, dan 9 itu adalah 36. Sekarang kita tuliskan ke penyebutnya. Kita buat dulu garis, kemudian tanda hitungnya. Kemudian kita tuliskan 36 sebagai penyebut dari masing-masing pecahan biasa tersebut. Kemudian kita tentukan pembilangnya seperti biasa. Penyebut dibagi penyebut, kemudian dikalikan pembilang. Dan didapatlah masing-masing pembilang dari pecahan tersebut. Sesudah itu tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap karena sudah sama. Jadi hasilnya adalah 67/36. Nah, pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut. Oleh karena itu kita ubah menjadi pecahan campuran dan didapatlah 1/31/36. Sekarang Bapak akan lanjut, yaitu memberikan contoh penjumlahan 3 pecahan dengan bentuk pecahan yang berbeda-beda. Nah, di sini Bapak berikan contoh ada pecahan persen, pecahan campuran, dan juga pecahan desimal. Kita akan menjumlahkan 3 pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Simak baik-baik. Nah, untuk menjumlahkan ketiga pecahan tersebut, seperti biasa kita harus mengubah pecahan-pecahan tersebut menjadi satu bentuk yang sama, baik itu dalam bentuk persen, baik itu dalam desimal ataupun pecahan biasa. Agar lebih mudah, di sini akan Bapak ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 25% diubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 25/100.
Kemudian 4 3/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 19/4. Dan 0,4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Sekarang semua pecahan tersebut sudah diubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya masih berbeda-beda. Jadi kita harus samakan, yaitu dengan cara mencari KPK. Kita cari KPK dari masing-masing penyebut tersebut, yaitu 100, 4, dan juga 10. Kita buat kelipatan dari masing-masing angka tersebut. Kemudian kita cari KPK-nya. Oke. Sekarang kita buat kelipatannya. Dan didapatlah kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu 100. Jadi KPK dari 100, 4, dan 10 adalah 100. Tinggal kita tuliskan kembali angka 100-nya pada posisi penyebut di setiap pecahan. Sekarang semua penyebut pada pecahan tersebut sudah sama, yaitu 100. Tinggal kita cari pembilangnya, yaitu dengan cara penyebut dibagi dengan penyebut yang sebelumnya. Kemudian hasil baginya itu dikalikan dengan pembilang di atasnya. Dan didapatlah hasil, yaitu 25/100 ditambah 475/100 dan ditambah 40/100. Sekarang tinggal kita jumlahkan semua pembilangnya dan didapatlah hasil 540/100. Nah, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Oleh karena itu, perlu kita ubah menjadi pecahan campuran. Dan didapatlah hasilnya, yaitu 540/100. Pecahan campuran ini didapatkan dari cara pembilang dibagi dengan penyebut, ya anak-anak. Sekarang kita lihat pada pecahan campuran ini, pembilang dan penyebutnya ini masih bisa disederhanakan, ya anak-anak. Kita bagi dengan angka yang sama sehingga kita bisa mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Dan di sini Bapak membaginya dengan angka 20. Jadi didapatlah hasil, yaitu 5/2/5. Oke, pembelajaran kita cukup sampai pada hari ini, ya anak-anak. Semoga apa yang telah Bapak ajarkan pada hari ini dapat kalian pahami, ya. Nah, kalian jangan patah semangat, tetap rajin belajar dan juga jaga kesehatan kalian, ya. Ingat, selalu taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Pulling out the coupe at the lot.